got respect if I don't get answers. My mama stood up in the chest, took it like a G when she had cancer. My brother be thinking that we don't love him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wardaningsih. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai materi ikatan kimia. Nah, semoga dengan adanya video pembelajaran ini, kalian semua dapat memahami materi ikatan kimia pada saat pembelajaran daring ini. Nah, di sini kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran daring, siswa dapat menganalisis proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, dan bentuk molekulnya. Nah, dalam ikatan kimia kita akan membahas beberapa poin-poin penting, yaitu ada kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilannya, ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan bentuk molekulnya. Nah, di sini kita akan masuk ke poin pertama, yaitu kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilannya. Nah, di sini pernah nggak sih kalian itu berinteraksi dengan orang lain, atau kalian itu melakukan kerjasama dengan orang lain? Tentunya pernah dong. Nah, di sini apa sih tujuannya? Nah, iya benar sekali. Jadi kita dalam kehidupan pasti selalu ingin menjalin kerjasama dengan orang lain agar suatu pekerjaan cepat terselesaikan atau lebih efisien waktunya atau juga lebih stabil waktunya. Nah, begitu juga dengan atom. Meskipun atom itu bukan makhluk hidup, atom itu ingin mencapai kestabilannya dengan cara mengadakan kerjasama dengan atom lainnya. Nah, yang biasa kita sebut dengan ikatan. Nah, di sini kita dapat mengartikan itu adalah ikatan kimia. Nah, jadi ikatan kimia di sini merupakan bentuk kerjasama atom dengan atom lainnya untuk mencapai kestabilannya. Nah, di sini konfigurasi elektron gas mulia. Nah, menurut Gilbert and Lewis dan Wekosel, gas mulia itu adalah unsur golongan 8A yang bersifat stabil dan sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, kenapa di gas mulia ini sukar bereaksi dengan unsur lainnya? Karena dilihat dari konfigurasi elektron, gas mulia ini sudah memenuhi kaidah duplet dan oktet, sehingga unsur gas mulia ini sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, sini kita akan memasuki kaidah oktet dan duplet. Nah, atom itu dapat dikatakan stabil jika dia memenuhi dua kaidah, yaitu kaidah duplet dan oktet. Nah, kaidah duplet di sini dia itu memiliki elektron valensinya itu 2. Nah, sedangkan yang oktet itu memiliki elektron valensinya itu adalah 8. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya ada helium. Helium tadi merupakan unsur gas mulia. Helium dengan nomor atom 2 memiliki konfigurasi elektronnya 2. Nah, 2 ini merupakan elektron valensi dari helium. Helium itu memiliki elektron valensi 2 yang telah memenuhi kaidah duplet, sehingga helium ini sudah stabil. Nah, kemudian neon. Neon ini mempunyai nomor atom 10 dengan konfigurasi elektron 2 dan 8. Nah, dilihat dari konfigurasi elektronnya, dia memiliki elektron valensinya 8. Nah, berarti di sini telah memenuhi kaidah oktet, sehingga neon itu telah stabil. Nah, kemudian ada pembentukan ion positif. Unsur yang memiliki kecenderungan membentuk ion positif disebut unsur elektropositif. Ion positif terbentuk karena suatu atom melepaskan elektron keluar untuk mencapai kestabilannya. Di sini kita lihat contohnya ada natrium. Natrium mempunyai nomor atom 11 dengan konfigurasi elektron 2, 8, 1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa natrium mempunyai elektron valensi 1. Nah, di sini dia kurang stabil, sehingga dia akan melepaskan satu elektronnya untuk memenuhi kaidah oktet, sehingga dia akan membentuk Na+,
dengan konfigurasi elektron 2, 8. Nah, jadi Na di sini akan membentuk Na+ yang stabil. Nah, di sini ada pembentukan ion negatif. Unsur-unsur yang memiliki kecenderungan membentuk ion negatif disebut unsur elektronegatif. Ion positif terbentuk karena ion negatif terbentuk karena suatu atom menerima elektron keluar untuk mencapai kestabilannya. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya adalah Cl atau klorida. Klorida di sini mempunyai nomor atom 17. Nah, dengan konfigurasi elektronnya ada 2, 8, 7. Nah, di sini untuk memenuhi kaidah oktet, dia membutuhkan satu pasang elektron. Nah, di sini jadi Cl mempunyai 7 elektron valensi. Nah, di sini ada elektron bebasnya 1. Nah, jadi Cl-nya akan menangkap 1 elektron bebas dan membentuk Cl-, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 2, 8, 8. Sehingga Cl- ini telah memenuhi unsur yang stabil. Nah, kemudian ada rumus Lewis atau struktur Lewis. Rumus Lewis di sini adalah suatu metode sederhana untuk menggambarkan jumlah elektron valensi suatu atom dengan titik atau dengan tanda silang. Di sini akan menggambarkan struktur elektron valensi pada atom-atom. Contohnya itu ada Cl atau klorida. Tadi klorida mempunyai nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 2, 8, 7. Nah, berarti dia memiliki elektron valensinya 7. Nah, kita buatlah 7 titik atau dengan kita buat silang. Jadi kita membuatnya ada 7 elektron valensi. Nah, begitu juga dengan Mg dan natriumnya. Nah, di sini kita akan memasuki ikatan ion. Ikatan ion terbentuk antara atom yang mudah melepas elektron dan atom lainnya itu menerima elektron. Nah, di sini dapat kita ingat bahwa melepas elektron jika elektron valensinya itu kecil dari 3 dan membentuk ion positif. Kemudian menerima elektron jika elektron valensinya itu besar dari 5 akan membentuk ion negatif. Contohnya ada magnesium dengan klorida. Di sini magnesium mempunyai nomor atom 12. Konfigurasi elektronnya ada 2, 8, 2. Nah, dapat dilihat di sini kecil dari 3 sehingga ini melepas. Magnesium akan melepaskan 2 elektronnya. Akan membentuk Mg+2. Nah, kemudian Cl-nya 17. Dia tuh ada konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, di sini dia besar dari 5 sehingga dia akan membentuk -2. 7 berarti akan membentuk -1. Dia akan membentukkan satu pasang elektron. Satu pasang elektron dan akan menjadi Cl-. Nah, karena di sini Mg+2, makanya sini 2 Cl- sehingga akan menjadi MgCl2. Nah, di sini kita masuk ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Terjadi pada unsur-unsur yang memiliki elektron valensi besar dari 4 kecuali H. Nah, ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, di sini kita masuk ke ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal itu adalah ikatan kovalen yang melibatkan satu pasang elektron bersama untuk memenuhi kaidah oktet. Nah, di sini tapi itu contohnya itu H dengan Cl atau hidrogen dengan klorida. Hidrogen mempunyai nomor atom 1, elektron valensinya 1. Kemudian Cl itu mempunyai nomor atom 17 dengan konfigurasi elektronnya 2, 8, 7.
Jadi elektron valensi 7. Sini kita buat struktur logisnya. H itu 1, Cl itu ada 7. Nah, Cl untuk memenuhi kaidah oktet dia kurang 1 pasang elektron, sehingga Cl ini akan meminjam 1 pasang elektron pada unsur H di sini. Sehingga H ini akan memenuhi kaidah duplet dan Cl akan memenuhi kaidah oktet. Nah, di sini ikatan tunggal itu akan dilambangkan dengan garis 1. Nih, dia jadinya seperti ini. H Cl. Nah, jadi inilah yang dinamakan lambang dari ikatan kovalen tunggal. Dia hanya garis satunya ini ya. Nah, kemudian ada ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ikatan kovalen rangkap 2 itu adalah ikatan kovalen yang melibatkan 2 pasang elektron untuk memenuhi kaidah oktet. Nah, contohnya itu ada karbon dioksida. C mempunyai nomor atom 6, berarti konfigurasinya 2, 4. Dia mempunyai 4 elektron valensi. O mempunyai konfigurasi 6, elektron valensinya 6, karena dia mempunyai nomor atom 8. Dia konfigurasi elektron ada 2 dan 6. Nah, dikarenakan dia ikatan kovalen rangkap 2, yaitu kan pemakaian 2 pasang elektron. Jadi, C itu elektronnya kita samakan, ada 2. Dan begitu O susunannya seperti ini. Dia kan sama-sama memakai 2 pasang elektron untuk memenuhi kaidah oktet. Jadi O di sini telah memenuhi kaidah oktet, C sini memenuhi kaidah oktet, O di sini memenuhi kaidah oktet karena telah memiliki 8 elektron valensi. Nah, jadi lambangnya itu seperti ini ya. Ikatan kovalen rangkap 2 ada garis 2. Ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kovalen yang melibatkan 3 pasang elektron untuk memenuhi kaidah oktet. Nah, di sini contohnya itu ada N2. N mempunyai nomor atom 7. Konfigurasi elektronnya ada 2 dan 5. Memiliki 5 elektron valensi. Nah, karena di sini dia ikatan rangkap 3, kan di sini meminjam 3 pasang elektron, sehingga kita susunlah di sini 3 pasang elektron akan dipinjam dengan 3 pasang elektron, sehingga N satu lagi akan meminjam 3 pasang elektron, dan sini juga akan meminjam 3 pasang elektron, sehingga N yang satu lagi meminjam 3 pasang elektron memenuhi kaidah oktet. Kemudian N nya lagi meminjam 3 pasang elektron dapat memenuhi kaidah oktet, sehingga lambangnya itu dengan tanda garis 3 ini ya, dinamakan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, selanjutnya itu ada ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi itu berdasarkan penyimpangan aturan kaidah oktet, itu ada BCl3, PCl5, SF4, SF5, Xe, Fe2, XF4, Xe, F6. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini adalah pemakaian bersama pasang elektron yang berasal dari satu atom. Suatu atom dapat menyumbangkan elektronnya untuk dipakai bersama bila atom tersebut telah membentuk molekul yang stabil atau memenuhi kaidah oktet. Nah, contohnya di sini ada NH3. N itu memiliki elektron valensinya 5. Kemudian H ada 1. Nah, di sini kan N ini telah stabil, tapi dia memiliki elektron bebas. Sehingga elektron bebas ini dapat berikatan dengan unsur H+. H yang kekurangan elektron untuk memenuhi kaidah dupletnya. Sehingga H ini akan berikatan dengan N. Seperti ini. Jadi H yang H+ ini akan membentuk ikatan kovalen koordinasi dan H ini akan membentuk ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya itu ada bentuk molekul.
bentuk molekul adalah penggambaran kedudukan atom-atom dalam satu molekul berdasarkan susunan ruang pasang elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Nah, di kulit elektron valensi atau atom pusatnya. Nah, di sini ada tabelnya nih. Ini ada tabel tentang bentuk molekul, ada AX2, AX4, dan seterusnya. Nah, di sini bentuk molekul ada rumusnya, itu ada AX, M, EN, di mana A ini melambangkan atom pusat, sedangkan X itu adalah elektron yang berikatan, dan M itu jumlah elektron yang berikatan itu ada berapa. Nah, kemudian E ini adalah jumlah elektron yang bebas. Nah, E ini adalah elektron yang bebas, dan N itu jumlahnya berapa elektron bebasnya. Nah, di sini dapat kita lihat ya kan, CH4. CH4, C itu memiliki elektron valensinya 4, H itu 1. Nah, jadi di sini elektron yang berikatan ada 4. Jadi M-nya itu 4. Kemudian N-nya tidak ada, yang bebas yang ada, jadi 0. Di sini jadinya bentuknya AX4 E0. Nah, karena E-nya 0 ini makanya kita abaikan. Jadi bentuknya AX4 atau tetrahedral. Kemudian bentuk molekul dari ini contohnya adalah SO2. SO2, S itu memiliki elektron valensinya 6, kemudian O juga 6. Nah, di sini S yang berikatan, elektron yang berikatan ada 2. Kemudian yang elektron bebasnya ada 1 pasang. Sehingga akan membentuk, berdasarkan rumus ini, akan membentuk AX2E, atau dalam sesuai dengan tabel tadi AX2E itu adalah bentuknya bengkok.